Saudara, publik dibuat heboh karena unggahan seorang alumni penerima beasiswa LPDP yang mengaku bangga anaknya jadi warga negara asing. Unggahan ini dianggap menghina Indonesia. Pasalnya LPDP adalah beasiswa yang dikelola oleh lembaga negara yang dananya berasal dari publik. Bagaimana sebenarnya mendudukan aturan hak dan kewajiban penerima beasiswa pemerintah? Kita bahas soal ini bersama dengan narasumber secara daring. Sudah ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Pak Fitra Faisal. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, lalu Hadrian Irvani. Kemudian juga ada pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Pak Martadi. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat Waalaikumsalam. pagi, waalaikumsalam, Mbak. Ya, saya mau ke Pak Fitra dulu. Pak Fitra, ini dari Bakom Republik Indonesia. Apakah kemudian distribusi penerimaan atau penerima LPDP ini sebenarnya sudah sesuai dengan proporsional secara wilayah dan juga latar belakang ekonomi, termasuk juga apa yang kemarin kita lihat bagaimana permasalahan yang kemudian terblow up di media sosial oleh DS ini. Seperti apa Pak Fitra? Ya, pertama saya ingin berempati ya dengan peserta LPDP yang sekarang sedang kasus ini, karena ya saya dulu juga sama lah ya ketika masih muda ya, meskipun sekarang masih muda ya, tapi dulu ketika saya habis lulus PhD di Jepang itu memang ada dilema ya, apakah di Jepang, apakah saya udah lanjut kerja di Jepang saja atau harus balik, meskipun dulu beasiswa saya bukan dari LPDP, dari Mitsubishi Corporation. Nah, tapi itu bisa berempati dalam hal ini. Dan saya juga bisa berempati lagi. Kenapa? Karena saya reviewer LPDP juga. Saya memberikan mewawancara beasiswa juga buat teman-teman yang akan keluar negeri ini. Dan dalam konteks itu, sebenarnya menjawab pertanyaan tadi, apakah sudah proporsional? Iya, kan kita kan selalu mempertimbangkan. Ada yang namanya afirmasi. Ya, afirmasi itu berarti kan dari sisi nilai itu tidak lebih tinggi daripada yang reguler. Kenapa kita masukkan afirmasi? Karena salah satunya kita ingin kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman kita yang misalnya di daerah tertinggal, yang kemudian dari golongan yang menengah ke bawah dan dari PNS ya dan dosen, itu yang menjadi prioritas ya, dan untuk yang reguler itu lebih tinggi. Nah, juga kalau misalnya kita melihat dari sisi seleksi ya, ketika saya mewawancara ya, itu kan kita melihat tuh papernya, dan dari papernya itu kita baca. Nah, dari hal yang salah satu yang krusial adalah kalau Anda nanti sudah selesai, ini apa kontribusi Anda untuk negara ini, gitu kan? Karena ini kan taxpayers money, gitu. Nah, itu menjadi salah satu kunci seleksi ya. Meskipun ya kalau dalam konteks paper itu bisa nulis apapun ya. Makanya kita triangulasi ya ketika wawancara. Nah, tetapi sebenarnya begini juga, ini otokritik juga sebenarnya buat teman-teman LPDP. Saya juga menyampaikan juga kepada teman-teman LPDP ya, bahwa sebenarnya nggak perlulah langsung balik lagi ke sini ya, dia berdiaspora aja di luar negeri ya, mendapatkan keuntungan-keuntungan, mendapatkan pengalaman, baru kemudian balik lagi. Nah, karena kan kita di sini dalam konteks Indonesia ya belum bisa kemudian memberikan kesempatan yang lebih baik ya, dalam hal itu ya pada akhirnya kan bisa balik lagi ya. Bagaimana misalnya India sebagai Indian diaspora ya, sekarang ini yang menjadi salah satu penentu investasi utama Amerika Serikat ke India, salah satunya adalah diaspora India yang ada di Amerika Serikat, gitu juga dengan China. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita lihat ke depan. Jadi bukan dalam konteks brain drain, tapi brain circulation. Tetapi dalam konteks penegakan aturan ya, ini suatu hal yang sebenarnya agak ya lumayan krusial ya, kalau misalnya kita bicara mengenai nanti apakah dia balik lagi atau enggak. Dalam peraturan bisa harusnya balik lagi. Meskipun ada beberapa klausul-klausul khusus. Kalau misalnya teman-teman ini misalnya kerja di tempat-tempat yang sangat prestisius, dibutuhkan keahliannya, misalnya ada kerja di SpaceX, ada yang kemarin juga kerja jadi di Oxford sebagai pemegang paten virus dan seterusnya, itu nggak apa-apa ya, mereka bekerja di sana nanti kan bisa kembali lagi ya, balik lagi ke Indonesia. Nah, tetapi sekali lagi ya, saya juga melihat bahwa ini ya memang ada ya, ada unsur-unsur ya ketidaksukaan ya, kita lagi galau dan seterusnya. Tapi jangan menghina negara lah, itu kan udah melanggar sekali gitu. Ada apa ya, kewajiban moral dan juga etika di sana ketika kemudian sudah diberikan hak istimewa untuk mendapatkan LPDP yang kita tahu uangnya juga dari pajak rakyat. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua begitu, termasuk juga menjadi bahan evaluasi.
terkait dengan rekrutmen, terkait juga soal evaluasi kontribusi alumni LPDP terhadap pembangunan nasional sudah pasti. Kemudian saya ingin tahu sebenarnya Pak Fitra, sebenarnya berapa persen sih alumni yang kemudian kembali dan bekerja di Indonesia? Apakah ini memang sudah sesuai dengan komitmen yang sudah dicanangkan oleh pemerintah soal aturan-aturan ini? Berapa persen sebenarnya lebih banyak yang kemudian stay setelah pendidikan mereka selesai, stay di luar negeri atau kemudian kembali lagi ke Indonesia? Saya bukan pengelola LPDP ya, jadi saya nggak tahu angkanya ya. Tapi seharusnya itu jauh lebih banyak ya, karena memang kan peraturannya seperti itu. Nah, tapi memang sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada semacam halangan ya. Misalnya dulu di zaman tahun 82 sampai 96 ada namanya beasiswa STAID ya, yang di zamannya Pak Habibie ya, Science Technology for Industrial Development. Nah, itu memang engineer-engineer kita itu dikirim ke luar negeri, bahkan sejak lulus SMA ya, S1, S2, S3-nya di luar negeri, karena ada kebutuhan khusus ya. Di dalam negeri ada industrinya, misalnya ada PT DI, PT PAL, ya, KAI dan seterusnya. Nah, sekarang ini memang agak sedikit loose ya ketika kita kirim, tapi ya lab-nya belum terbentuk ya, terus industrinya juga belum ada. Nah, ini yang seharusnya makanya perlu dirapikan lagi. Nah, ini juga seharusnya menjadi roadmap LPDP yang sesempit yang saya tahu. Tapi kalau dalam konteks presentasi, saya kurang paham, Mbak. Oke, saya ke Pak Lalu dulu. Pak Lalu, ini kalau Anda dari DPR, apa yang kemudian harus segera didorong oleh pemerintah soal dengan adanya kasus ini dalam tanda kutip ya, terblow up di media sosial, tentu menjadi keprihatinan. Evaluasi seperti apa yang harus segera dilakukan, baik dari lembaga LPDP ataupun dari pemerintah soal pengetatan ini, aturan ini yang harus diperketat kembali? Ya, tentu ini keprihatinan kita bersama bahwa ternyata proses selama ini masih menyisakan PR. Nah, tentu evaluasi harus dilakukan. Dan yang terpenting adalah LPDP harus memiliki peta jalan atau roadmap terhadap pelaksanaan beasiswa LPDP ini. Nah, kemudian ekosistem perlu juga dipersiapkan karena harus juga dipikirkan ketika nanti setelah mereka selesai studi di negara tersebut, pilihannya apakah yang seperti yang disampaikan Mas Fitra tadi, apakah boleh tinggal di sana dalam kurun waktu berapa lama, kemudian walaupun tinggal di sana kewarganegaraan tetapi tetap juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, atau harus kembali ke tanah air tetapi konsekuensinya negara juga harus mempersiapkan ekosistem itu tadi. Negara harus mempersiapkan ketika mereka kembali ke tanah air, maka akan disalurkan kemana? Ke industri atau ke government, atau tugas-tugas khusus yang diberikan oleh negara. Nah, inilah yang harus segera dibangun ekosistem ini. Terkait dengan hal-hal lain seperti regulasi dan sebagainya, saya rasa LPDP sudah memiliki regulasi itu dan tinggal sepertinya adalah untuk disosialisasikan saja ini. Bahwa ada afirmasi untuk daerah 3T, untuk yang kurang mampu, kemudian untuk talenta-talenta kita yang berprestasi hari ini, baik di bidang agama dan di bidang-bidang lain juga sebenarnya LPDP sudah memiliki itu. Cuman akses informasi inilah yang perlu tersampaikan juga kepada masyarakat kita, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi masyarakat kita di seluruh tanah air, baik yang terdepan, terluar, tertinggal dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dilakukan. Dan yang perlu diingat bahwa peserta beasiswa LPDP ini, pemberian fasilitas beasiswa ini bukan fasilitas pribadi. Ini adalah dana yang diambil dari pajak rakyat, dari uang rakyat yang disiapkan oleh negara, dengan tujuan adalah mempersiapkan generasi unggul, SDM yang berkualitas untuk sebesar-besarnya berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu, tentu saya berharap dalam kasus yang terjadi hari ini, maka pemahaman kebangsaan, pemahaman keindonesiaan ini juga sepertinya sudah mulai luntur. Oleh sebab itu saya berharap ke depan di dalam roadmap yang dibuat oleh LPDP ini juga dimasukkan paham kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme dan sebagainya sebelum mereka berangkat untuk melaksanakan studi melalui beasiswa LPDP ini. Demikian sementara.
Oke, kalau dari kacamata dunia pendidikan, Pak Martadi, apa yang perlu Anda kritisi di sini, termasuk juga soal masukan, sampai kemudian jangan sampai kasus-kasus ini terblow up lagi begitu ya? Karena kan tadi sempat ngobrol juga ya Pak Martadi, sebenarnya kasus semacam ini bukan kali pertama penerima beasiswa LPDP kemudian sampai akhirnya pindah kewarganegaraan begitu. Apa yang perlu dievaluasi dan menjadi pembelajaran untuk kita semua begitu ya, termasuk juga kepada calon penerima beasiswa LPDP. Ya, terima kasih Mbak Adisti. Jadi pertama saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Bang Lalu tadi, bahwa beasiswa LPDP itu amanah, bukan fasilitas. Amanah itu adalah utang yang tak kasat mata. Ya. Nah, oleh sebab itu LPDP itu bukan hadiah cuma-cuma. Itu adalah investasi rakyat. Ketika kita menandatangani kontrak, maka kita sedang menukarkan sebagian masa depan kita untuk harapan jutaan orang yang membayar pajak. Melanggarnya bukan sekedar urusan administrasi, tetapi melanggar kontrak itu adalah cacat karakter. Oleh sebab itu wajib hukumnya mereka harus kembali ke tanah air. Soal kemudian tadi disampaikan oleh Bang Faisal, mereka bekerja di tempat yang strategis, itu harus seizin negara, harus seizin beasiswa. Ini penting ditegaskan sehingga bagi penerima-penerima berikutnya nanti mereka harus paham betul ya esensi dari mereka menerima beasiswa LPDP ini. Lalu kemudian pelajaran yang menarik adalah kalau kita melihat diksi yang digunakan, anak-anakku jangan jadi WNI, ini kan menyedihkan. Bukan karena pilihan kewarganegaraannya, tapi ini kan pesan yang tersirat di baliknya. Nah, tidak apa-apa kamu ngambil hak orang lain lalu lari dari kewajiban, kan tidak begitu. Ya, pelajaran terbaik bagi anak bukanlah fasilitas negara yang maju itu, tapi melihat orang tuanya menjadi orang yang memegang sebuah komitmen, memiliki integritas, ya, itu lebih mahal daripada sekedar permanent residence. Nah, ini penting buat kita semua agar kemudian kita jangan meninggalkan legacy kepada anak-anak kita seolah-olah mereka terhormat mendapatkan permanent resident di balik ya hutang orang tua kepada negara, pengingkaran orang tua kepada janji terhadap negara. Ini menurut saya penting. Lalu berikutnya saya sepakat dengan Bang Faisal lagi dan Bang Lalu bahwa memang kita sekarang jadi tersadar bahwa ternyata ada penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali dan ini menjadi point untuk melakukan pembenahan ya sistem mekanisme tujuan dari LPDP. Ya, meskipun tadi kita juga tahu bahwa alasan kenapa dia mengungkapkan itu karena ada frustasi, kecewa terhadap negara dan seterusnya. Dan ini juga saya menjadi bahan kritik buat kita semua bahwa ternyata negara kita, pemerintah kita belum mampu untuk memberikan fasilitasi pada putra-putra terbaik yang sudah kita kirim ke luar negeri dan ketika kembali kita belum bisa memberikan tempat yang layak. Ini saya pikir juga menjadi bahan otokritik bagi kita semua agar kita ketika mengirim anak-anak yang mendapat beasiswa ke luar negeri, kita sudah harus fokus. Benar-benar yang dibutuhkan program prioritas pembangunan kita. Sehingga tatkala mereka berangkat, itu kemudian kembali memang tempatnya ada, fasilitasinya ada. Jangan kemudian mereka mengambil sesuai dengan keinginannya, begitu pulang ternyata Indonesia nggak ada. Lah kalau nggak ada memang mau ngerjain ngapa kan gitu. Ini persoalan. Sehingga sekali lagi ini menjadi sebuah poin penting, momentum penting untuk kita semua agar semuanya berbenah diri, kemudian menata kembali sistem mekanisme beasiswa LPDP, lalu juga seleksi ke depan bukan hanya soal akademis, tetapi integritas, kecintaan tanah air itu perlu. Dan itu tidak cukup hanya 3 hari dibekalin, nggak bisa cinta tanah air itu dibekalin. Apalagi hari ini muncul fenomena yang namanya floating generation. Ketika globalisasi berkembang, anak-anak lebih mengenal negara lain, lebih mudah mengakses, lalu mereka ingin hidup di sana. Nah ini persoalan yang menurut saya sebuah persoalan kebangsaan yang akan menjadi PR kita juga. Saya kira itu Mbak Disti. Oke, ini termasuk juga menjadi pembelajaran juga bagi pemerintah begitu, termasuk juga kritik juga bagi pemerintah begitu ketika kemudian anak-anak
aset bangsa, SDM berkualitas yang kemudian sudah diberikan dalam tanda kutip hak istimewa begitu untuk memperoleh LPDP di luar negeri. Kemudian mereka ketika sudah di luar negeri mempertanyakan lagi ketika nanti saya mau ke Indonesia, kembali lagi ke Indonesia, apakah pemerintah bisa memfasilitasi? Nah, bagaimana Bakom menjawab ini, Pak Fitra? Iya, jadi sebenarnya what is done is done. What is in the past is in the past. Ya, sudahlah yang apa yang terjadi. Tapi kemudian bagaimana kita menatap masa depan ya? Karena memang kalau saya melihat sendiri ya sebagai bagian dari pewawancara LPDP, ya kita memang masih banyak kekurangan dalam konteks nanti setelah balik mereka mau jadi apa ya? Meskipun dalam beberapa hal ya kita selalu mengkalibrasi ya, ketika dalam proses wawancara atau seleksi. Ini nanti Anda mau buat apa setelah pulang ya? Bagaimana aspek kepemimpinan yang akan Anda berikan kepada Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita bicara itu, saya juga melihat, oh ternyata industri kita belum berkembang dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat beberapa perkembangan terakhir ya, Pak Presiden kan sudah melakukan kerjasama-kerjasama yang cukup strategis ya. Salah satunya misalnya membangun semikonduktor, proses pembangunan semikonduktor ke depan bekerjasama dengan entah itu Amerika Serikat atau nanti dengan beberapa negara-negara lain dalam konteks ekosistem rare earth dan seterusnya. Dan ada pembangunan industri ya, bagaimana engineer-engineer kita sekarang menjadi perhatian khusus bagi Presiden. Dan bahkan ya untuk beasiswa LPDP sekarang fokusnya ke STEM ya. Sebelumnya ya saya juga cukup menyayangkan ya dulu pas zaman saya. Pas zaman saya itu 60% sampai 70% ya itu untuk sosial humaniora. Meskipun saya sendiri dari rumpun sosial humaniora, tetapi kita sudah banyak orang yang bisa ngomong, tapi yang bisa mengerjakan nggak banyak gitu ya. Saya waktu itu mewawancarai beberapa lulusan kampus terbesar di Indonesia juga. Dia dari teknik dirgantara. Nah, kok masuknya finance di Birmingham misalnya? Berapa kali tuh saya lihat. Nah, Anda kalau misalnya semua jadi ahli finance, siapa yang mau buat pesawat? Nah, dalam hal ini kita juga butuh roadmap ya. Roadmap ke depan ini harus jelas gitu kan. Nanti kampus-kampus ini memang untuk karakternya adalah untuk menciptakan engineer-engineer. Untuk kampus ini menciptakan misalnya ekonom, pemikir-pemikir politik, filosof dan seterusnya. Itu harus ada pemetaannya sehingga pada akhirnya bisa di channel through ya, inline dengan kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan. Dan dalam hal ini kebutuhan kita adalah untuk industrialisasi. Asas cita nomor 5, industrialisasi. Kenapa? Untuk menciptakan ruang ekonomi. Kenapa ruang ekonomi perlu diciptakan? Karena pertama, supply of talented people bisa ada di sana. Yang kedua adalah ketika supply of talented people itu berkolaborasi dengan capital machineries, pada akhirnya bisa menghasilkan output yang besar. Ketika output besar, maka kue ekonominya membesar. Dan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat juga. Itu sebenarnya bagaimana kita melihat roadmap pembangunan LPDP ke depannya seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Lalu. Pak Lalu, ini kan kalau kita lihat kemarin Menkyu Purbaya bahkan sempat bersuara begitu ya terkait dengan kasus ini dan minta untuk dana beasiswa itu dikembalikan beserta plus bunganya. Kemudian apakah sanksi ini seperti ini memang sudah seharusnya wajib dimasukkan di awal dalam klausul awal beasiswa agar kemudian setiap penerima ini bisa menjaga sikap dan juga tindakan mereka, menjaga juga soal moral dan juga etika terkait dengan LPDP ini, Pak Lalu. Ya, tentu itu hal yang harus kita dukung ya, dan saya meyakini sebenarnya di dalam kontrak kinerja atau kontrak komitmen dengan para penerima LPDP ini sebenarnya sudah ada. Kalau menurut informasi yang saya dapat dari Pak Direktur Utama LPDP kemarin, bahwa ternyata kontrak itu sudah ada. Cuman lagi-lagi bahwa dengan kejadian seperti ini, maka tentu ini alarm bagi pemerintah bahwa LPDP hari ini juga harus transparan, harus akuntabel. Kemudian LPDP juga harus terbuka. Bahwa hari ini Mbak, kami di Komisi 10 itu memiliki data dari tahun 2013 sampai dengan 2025 ada 55.641 penerima beasiswa LPDP. Pertanyaannya, dari 55.641 itu siapa saja? Nah, ini yang perlu juga disampaikan. Agar apa? Agar jangan sampai LPDP ini terkesan elitis. Seperti yang berkembang hari ini bahwa yang bisa masuk sebagai penerima LPDP adalah orang-orang yang mampu. Ternyata setelah kami cek bahwa tidak demikian.
dari 55.641 ini ya ada juga ya seperti afirmasi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada dari daerah 3T, kemudian dari yang kurang mampu, kemudian alumni pondok pesantren dengan afirmasi-afirmasi yang diberikan. Nah, inilah yang harus disampaikan kepada publik. Nah, terkait kelemahan, kekurangan dan sebagainya, tentu kami berharap LPDP dengan mitra-mitranya seperti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan Kementerian Agama duduk bareng, kemudian membuat regulasi, membuat sinergi dalam rangka mempersiapkan ekosistem itu tadi. Artinya kebutuhan-kebutuhan baik di bidang industri, baik di bidang government yang ada hari ini yang harus kita persiapkan, SDM-SDM unggul yang harus kita persiapkan ini juga harus berkorelasi. Jangan sampai nanti mereka kita sekolahkan, kemudian kembali ke Indonesia, tidak terserap di tanah air. Nah, ini menjadi salah satu alasan kan. Nah, oleh sebab itu ekosistem ini menjadi sangat penting. Oke, hari ini Presiden fokus kepada STEM. Nah, perlu dipikirkan juga, apakah nanti lulusan dari LPDP yang mengambil STEM ini sudah benar-benar kita persiapkan? Tidak di negara kita gitu kan. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Tapi yang terpenting bagi kami di Komisi 10 adalah bahwa penerima beasiswa LPDP ini adalah duta bangsa. Tugasnya bukan hanya untuk belajar, tetapi juga memperkenalkan Indonesia di negara tujuan mereka. Adab, kemudian budaya, adat istiadat, nilai-nilai luhur bangsa itu harus mereka tunjukkan di negara-negara tujuan tersebut. Seperti itu, Mbak. Jadi menurut Anda, nanti ke depannya, apakah Anda juga akan beserta dengan komisi Anda terkait begitu ya, untuk bisa memanggil LPDP, harus ada regulasi yang kemudian lebih komprehensif lagi, evaluasi yang menyeluruh, walaupun memang di sini sudah ada kewajiban mengabdi 2 kali masa studi, 2N+1 tambahan di Indonesia, kemudian untuk bisa memastikan investasi beasiswa yang bersumber dari pajak dan anggaran negara ini kemudian memberikan dampak nyata bagi pembangunan SDM di tanah air. Kapan rencananya akan memanggil LPDP untuk bisa mencari win-win solution terkait dengan kasus ini? Ya, insya Allah sebelum Lebaran kami akan mengundang LPDP, kemudian mitra-mitra LPDP seperti Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek, dan tentunya Kementerian Agama untuk kami diskusi bareng mempersiapkan roadmap setelah kejadian ini. Kelemahan-kelemahan yang ada hari ini sama-sama kita perbaiki. Bahwa hari ini kita tahu LPDP ini merupakan investasi negara di bidang pendidikan. Yang namanya investasi tentu yang kita harapkan adalah keuntungan besar bagi bangsa dan negara kita tercinta ini. Nah, oleh sebab itu LPDP sebagai lembaga pengelola dana abadi pendidikan ini tentu harus memiliki visi yang sejalan dengan cita Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini harus betul-betul kita persiapkan dengan baik hari ini, sehingga tentu nanti harapannya adalah benar-benar lulusan atau alumni dari LPDP ini mampu memberikan kontribusi lebih kepada bangsa dan negara. Demikian, Mbak. Oke, Pak Martadi dari dunia pendidikan, apa yang kemudian menjadi catatan kritis bagi penerima LPDP termasuk juga soal pemerintah ini supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua? Ya, begini Mbak Disti, saya memberikan beberapa hal yang perlu dibenahi terkait dengan beasiswa LPDP ini. Pertama, tentu kita harus menguatkan paradigma beasiswa LPDP itu bukan fasilitasi. Dari awal harus clear, mereka harus paham para calon penerima itu. Tapi investasi pembangunan bangsa, ya. Kemudian karena investasi bagi negara, maka pemilihan prodi harus benar-benar fokus sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Lalu, Bang Faisal, roadmap-nya clear untuk strategis pembangunan bangsa. Ke depan kita butuh insinyur mesin berapa orang, kita butuh misalnya ahli tambang berapa orang, sehingga yang dikirim memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan, sehingga ketika pulang ekosistemnya nanti akan mendukung. Lalu sistem seleksi LPDP juga harus menguatkan bukan hanya soal akademik ya, tetapi prioritas pembangunan tadi dan komitmen untuk cinta tanah air. Saya pikir ini perlu dikembangkan lagi ya,
sistem seleksinya agar benar-benar mampu memotret, memilah dan memilih putra-putra terbaik yang punya komitmen untuk pembangunan bangsa. Lalu juga menurut saya LPDP jangan hanya memberikan full beasiswa ke luar negeri, tapi mulai memikirkan skema yang double degree, entah satu-satu. Jadi kalau S2 setahun di Indonesia, setahun di luar negeri, sehingga mereka tidak full di sana. Saya pikir dengan setahun di luar negeri itu cukup untuk mendapatkan wawasan akademik, ekosistem budaya kampus, tetapi juga uang kita nggak keluar semua gitu. Yang kedua, juga ada nilai tambah untuk perguruan tinggi di dalam, ya, karena ada interaksi antara perguruan tinggi luar dengan perguruan tinggi di Indonesia. Kalau ini kan semua keluar negeri, ya kan, sehingga uang itu kemudian mengalir keluar negeri, kemudian perguruan tinggi kita juga tidak terlalu mendapatkan benefit yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir tentu ada tracer study, ya, perlu kita cek yang selama ini sudah lulus LPDP itu kemana saja mereka, posisinya sekarang apa, lalu berapa yang ada di luar negeri, berapa yang ada di Indonesia dan seterusnya, sehingga kita punya lesson learn ke depan apa yang mesti harus kita sempurnakan, sehingga harapan kita semua beasiswa LPDP ini menjadi pengungkit motor penggerak untuk pembangunan Indonesia ke depan. Saya kira itu, Mbak Adisti. Terakhir singkat saja Pak Fitra, dari pemerintah sendiri, pengawasan yang harus nantinya akan diperketat terkait dengan beasiswa dari pemerintah LPDP ini. Singkat saja Pak Fitra. Ya itu tergantung LPDP ya, tapi dalam hal ini saya juga sebagai pewawancara LPDP juga saya ingin menyampaikan bahwa apa yang diterima oleh beasiswa LPDP sekarang, penerima beasiswa itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan zaman kita dulu ya. Dulu kan kita harus cari beasiswa tuh kemana-mana ya, nggak ada sumber dari dalam negeri. Nah sekarang sebenarnya sudah jauh lebih baik. Nah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari etika ya, menerima manfaat dan juga memberikan manfaat untuk Indonesia gitu. Oh, baik, terima kasih Bakom RI Fitra Faisal, kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Lalu Hadrian Irvani, dan juga ada pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Pak Martadi. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Adisti. Terima kasih Bang Lalu.